Hadirin sekalian, sudah 3 hari berlalu sejak Nadia Lestari, 18 tahun, siswi kelas 12 jurusan kimia di SME Negeri Surya Utama, dinyatakan hilang secara misterius. Nadia terakhir kali terlihat saat meninggalkan kelas tambahan kimia yang diampu oleh guru Dimas Prasetyo di pusat bimbingan belajar ternama di Jalan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Keluarga Nadia yang dikenal sebagai keluarga pengusaha kaya raya telah mengumumkan hadiah sebesar 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi yang mengarah pada keberadaannya. Kasus ini mengguncang kota pelabuhan Surabaya dan menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanan para pelajar. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh AKP Arif Kurnia, Kepala Unit Resource Kriminal Khusus. Kami terus mengikuti perkembangan kasus yang sedang menjadi buah bibir di masyarakat. Aku benci frasa itu buah bibir publik karena itu berarti tekanan. Tekanan dari media, dari atasan, dan kali ini dari sebuah keluarga super kaya. Ayah korban maaf. Maksudku orang yang hilang adalah Hendra Wijaya, Direktur Utama sebuah perusahaan pelayaran besar. Dia duduk di ruanganku. Matanya tajam penuh kemarahan, sementara di sebelahnya, istrinya Ibu Lani, menangis terseduh-seduh dengan mata sembab. Saya tidak peduli bagaimana caranya, bentak Hendra sambil menghantam meja dengan tangannya. Saya kasih waktu 1 minggu untuk menemukan putri saya hidup atau mati. Kalau tidak, saya akan langsung menghubungi Kapolres kalian. Aku menghela napas panjang, menyalakan sebatang rokok. Tenang dulu, Pak Hendra. Kami sedang berusaha sekuat tenaga. Sekarang saya perlu tahu, kapan terakhir Bapak dan Ibu berbicara dengan Nadia Ibu Lani terseduh-seduh? Malam itu, malam Selasa. Nadia izin pergi les kimia di kelas Pak Dimas. Katanya, habis les langsung pulang. Tapi kami menunggu sampai larut dan tidak juga datang. Teleponnya tak bisa dihubungi. Guru Dimas Prasetyo tanyaku. Ya, jawab Hendra Pelan. Dia guru yang sangat baik. Banyak orang tua murid menyebutnya guru teladan. Nadia sangat menghormatinya. Bahkan hanya mau belajar pada dia. Aku langsung memerintahkan anggota untuk memeriksa tempat les tersebut. Pusat bimbingan belajar milik Dimas terletak di lantai 3 sebuah gedung perkantoran besar di Jalan Kertajaya, area yang sangat aman. Dengan petugas keamanan dan kamera CCTV lengkap, aku sendiri datang menemui Dimas Prasetyo. 35 tahun, berpenampilan rapi, berkacamata, tutur kata lembut, contoh ideal seorang guru idaman. Istrinya, Rani, sedang hamil tua. Melengkapi kesan keluarga sempurna, Dimas tampak sangat khawatir, tetapi tidak panik. Ia menceritakan kronologi malam itu dengan sangat runtut. Kelas selesai pukul 9 malam. Pak, Nadia baik-baik saja. Dia sempat tinggal sebentar untuk bertanya beberapa soal tentang reaksi Esther. Sekitar pukul 9:15, dia pamit pulang. Saya bahkan sempat mengingatkannya agar hati-hati di jalan. Saat itu, masih ada siapa di pusat bimbingan, tanyaku? Tidak ada, hanya saya dan Nadia. Setelah itu, saya membereskan laboratorium sebentar, lalu pulang sekitar pukul 10 malam. Istri saya sedang hamil besar, jadi saya tidak berani pulang terlalu larut. Bagaimana dengan kamera keamanan gedung? Sudah saya salin. Pak, ini rekamannya. Kamera di koridor menunjukkan dengan jelas pukul 9:16. Nadia terlihat mengenakan seragam, membawa ransel, dan masuk ke lift dengan ekspresi tenang. Tidak ada tanda-tanda aneh. Namun, Dimas menambahkan, sayangnya, kamera di lobi lantai 1 rusak malam itu. Pak, Satpam bilang, sudah beberapa hari error sial sekali kebetulan di hari itu. Kebetulan yang terlalu sempurna. Pikirku, Dimas hanya mengangkat bahu.
Wajahnya menampakkan penyesalan. Saya pun merasa heran. Keesokan harinya saat mendengar Nadia hilang, saya syok. Saya langsung mengerahkan murid-murid untuk membantu mencari, menyebarkan info di media sosial. Saya sungguh berharap dia baik-baik saja. Semuanya tampak sempurna, keterangan jelas, bukti CCTV mendukung. Sikap guru yang penuh empati. Sebuah misteri tanpa celah. Dalam pikiranku, Dimas hanyalah saksi penting, bukan tersangka. Seluruh fokus penyelidikan kami tertuju pada rentang waktu setelah pukul 9:16, ketika Nadia meninggalkan gedung itu tepat pada malam di mana kamera lantai 1 kebetulan rusak. Kasus hilangnya seorang siswi kaya seperti ini selalu menjadi santapan empuk bagi media. Namun kali ini, kami justru harus memanfaatkan mereka. Timku menyebar ke seluruh penjuru kota. Kami memasang foto Nadia di terminal, stasiun, dan memeriksa setiap sopir ojek dan taksi di sekitar Jalan Kertajaya. Hingga akhirnya, petunjuk pertama muncul. Seorang penjual es teh kaki lima bernama Butatik yang berjualan di seberang gedung bimbingan belajar mengaku melihat sesuatu malam itu. Sekitar lewat jam 9, saya lihat ada cowok aneh berdiri di depan gedung itu. Badannya kurus, matanya liar jelas pecandu. Dia mondar-mandir sambil melirik ke dalam. Berapa lama dia di situ, tanyaku? Mungkin 15-20 menit. Lalu saya lihat Nadia keluar dari gedung. Cantik anaknya, kelihatan dari keluarga berada. Dia baru keluar. Si cowok itu langsung mengikuti. Mereka belok ke gang sempit di samping gedung. Saya pun tutup dagangan. Jadi tidak tahu lagi. Petunjuk pertama, seorang pecandu mengikuti siswi kaya ke gang gelap. Skenario klasik pencurian atau bahkan penculikan untuk uang tebusan. Aku segera memerintahkan tim fokus ke arah itu. Kami memeriksa CCTV di gang tersebut. Dan benar saja sebuah kamera buram milik warga merekam bayangan Nadia berjalan diikuti sosok laki-laki kurus. Namun, tidak ada rekaman saat mereka keluar. Gang itu bercabang ke beberapa lorong kecil. Aku memerintahkan penyisiran besar-besaran terhadap seluruh pecandu dan residivis kecil di wilayah Gubeng. Tekanan dari keluarga korban semakin berat. Di tengah penyelidikan, Guru Dimas terus menghubungiku. Pak Arif, sudah ada perkembangan. Saya benar-benar cemas. Orang tua murid lain juga panik. Tolong segera temukan pelakunya. Lalu dia menambahkan, oh ya, murid-murid saya bilang sering melihat pecandu mondar-mandir di sekitar situ. Namanya katanya Tono Tikus. Rumahnya di dalam gang Kampung Cempaka. Informasi itu sangat membantu dan anehnya sangat tepat dengan arah penyelidikan kami. Terima kasih, Pak Dimas. Kami akan segera periksa. Malam itu juga, timku bergerak. Tono Tikus, pecandu dengan 3 catatan kriminal pencurian ringan, ditangkap di rumahnya. Dalam keadaan Taylor, saat melihat polisi, dia sempat mencoba kabur, tapi segera dilumpuhkan. Kami menggeledah tempatnya dan menemukan sebuah tas ransel sekolah warna merah muda di bawah ranjangnya, sama persis dengan yang terlihat di rekaman CCTV. Sial. Ketemu juga, seru salah satu anggota. Tono Pukat pasti? Bukan saya. Pak, saya cuma nemu tas itu, kasus tampak selesai, tersangka tertangkap. Barang bukti ada. Media langsung memberitakan pelaku hilangnya siswi Surabaya telah tertangkap. Ayah Nadia, Hendra Wijaya, datang ke kantor polisi dengan amarah membara. Nyaris ingin memukuli si pecandu. Namun aku tidak bisa tenang. Semuanya terlalu mudah. Terlalu rapi, seolah-olah ada seseorang yang sengaja menyiapkan panggung ini untuk kami. Di rumah main game, saya bisa panggil satu tim saya buat jadi saksi. Ia berbohong terang-terangan. Aku tahu dia berdusta. Timku sudah mengecek CCTV di sekitar rumahnya. Dia melesat dengan motor sejak pukul 8 malam dan baru kembali menjelang tengah malam. Hebat juga.
Ya, aku menelengkan kepala. Tersenyum tipis. Pukul 8 malam. Kamu keluar rumah mengendarai Ducati merah. Kemana kamu pergi? Rangga senyum pongah di wajahnya mendadak kaku, keringat mulai merembes. Ya saya cuma muter-muter cari angin. Memangnya cari angin itu tindak pidana cari angin di Jalan Kertajaya? Kan dekat bimbel tempat Nadia belajar. Ia terdiam seketika tertangkap basah. Kami sudah mengantongi rekaman kamera di sebuah perempatan tak jauh dari sana. Ia mondar-mandir di kawasan itu tepat pukul 9 malam. Motif semburu, keberadaan di TKP, dan kebohongan berlapis semuanya menunjuk ke dia. Kali ini jelas sudah, pikirku. Bilang, apa yang kamu lakukan pada Nadia salah. Seorang anak buahku tak tahan dan membentak. Tidak, bukan saya. Iya gelakepam. Iya, saya memang ada di sana. Saya cuma pengen lihat siapa sih orang dewasa yang dia pacari. Saya nungguin dia. Kamu lihat dia keluar kelas pukul 9:16. Lalu kamu menghadangnya. Kalian bertengkar. Aku menekan. Tidak, saya belum sempat apa-apa. Dia keluar gedung tapi tidak pulang. Dia memutar ke pintu belakang. Lalu naik ke sebuah mobil hitam, Mercedes E-Class. Mobil itu parkir di dalam gang. Di area tak terjangkau kamera. Mercedes E-Class hitam. Kamu lihat sopirnya gelap sekali. Tidak kielas. Saya cuma lihat dia membuka pintu belakang. Naik. Lalu mobil meleu. Pergi. Saya membuntuti. Tapi mobil itu terlalu cepat. Saya kehilangan jejak di perempatan Wonokromo. Keterangan itu terlalu rinci untuk diabaikan. Aku mengirim orang memverifikasi seketika. Benar di perempatan Wonokromo. Kamera lalu lintas merekam Ducati milik Rangga sedang membuntuti sebuah Mercedes E-Class. Sebelum menghilang dari frame, petunjuk kedua sebuah Mercedes misterius. Seorang pria kaya misterius. Skenario Nadia dibawa kabur yang diceritakan Rangga tampak masuk akal. Kasus ini berbelok tajam, bukan lagi penculikan demi uang oleh pecandu. Bukan pembunuhan karena cemburu oleh mantan pacar. Keduanya bukan. Ini menyangkut sosok ketiga. Seorang pemain besar. Aku memerintahkan Rangga dibebaskan. Tetap dalam pengawasan. Setidaknya, keterangannya berguna. Cari Mercedes E-Class itu. Perintahku. Sisir semua unit terdaftar di Surabaya. Pekerjaan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Surabaya punya ribuan Mercedes E-Class hitam. Kami bekerja siang malam, menelusuri satu per satu. Memeriksa riwayat pergerakan pemilik pada malam hilangnya korban. Tekanan kian mencekik. Hendra Wijaya, ayah korban, hampir berkantor di ruanganku. Teriakannya mengguncang tembok. Media tak henti memompa spekulasi. Isu siswi kaya naik Mercedes misterius jadi topik terpanas. Kami telah memeriksa ratusan mobil. Ada yang milik pengusaha jelas punya alibi sedang jamuan kerja. Ada yang milik preman namun malam itu tidak berkeliaran di Jalan Kertajaya. Semuanya buntu. Perburuan Mercedes memakan waktu hampir 2 minggu. Hingga akhirnya kami menemukan satu unit yang cocok dengan plat nomor samar dari kamera lalu lintas. Pemiliknya seorang wakil direktur bank swasta. Kami memanggilnya. Wajahnya pucat. Benar. Malam itu saya ada di sekitar sana. Iya, gagap. Tapi saya janji kencan. Bukan dengan Nadia. Dengan perempuan lain. Tolong jangan sampai istri saya tahu. Ia memberi alibi dan saksi selingkuhannya. Keterangan klop, ia cuma kebetulan lewat. Dan disangka oleh Rangga. Buntu total. Kasus mendingin, hampir sebulan berlalu tak ada permintaan tebusan. Tak ada kabar. Biasanya, itu hanya berarti satu hal, korban sudah tidak bernyawa. Aku letih setengah mati. Aku digiring berputar-putar. Pecandu tono tikus hanyalah sandiwara. Anak pejabat Rangga dan Mercedes misterius juga sandiwara. Keduanya tampak nyata. Namun akhirnya hanya figuran di pinggir panggung.
Aku menyadari sesuatu, dua petunjuk itu seperti disusun. Tas ransel dibuang tepat di tempat yang sering dikeruk Tono. Mercedes muncul tepat saat Rangga mengintai, seolah ada seseorang yang membaca perilaku mereka, memanfaatkannya, dan menjahit bukti palsu untuk menyesatkan kami. Pelakunya bukan pengusaha misterius. Dia adalah seorang sutradara ulung sangat cerdas. Paham betul psikologi setiap mangsa. Aku kembali ke titik nol bimbingan belajar. Kamera koridor pukul 9:16. Nadia masuk lift. Keterangan Butatik setelah jam 9 lewat. Mungkin 9:20 atau 9:25. Melihat Nadia keluar. Keterangan Tono Tikus sekitar pukul 9:30. Melihat Nadia keluar, lalu kembali ke gedung. Keterangan Rangga pukul 9:16 melihat Nadia. Kemudian dia berputar ke pintu belakang dan naik Mercedes. Yang ternyata mobil si wakil direktur bank. Sial, semua keterangan saling bertentangan. Butatik bisa saja keliru lihat jam. Rangga bisa saja salah lihat. Tono hampir pasti merekayasa untuk menyelamatkan diri. Satu-satunya yang bisa kupercaya hanyalah rekaman pukul 9:16 Nadia masuk lift turun. Tapi kamera lantai 1 rusak. Hening. Sebuah pikiran dingin merayap di tulang punggungku. Bagaimana jika pukul 9:16 Nadia memang masuk lift, tetapi tidak turun ke lantai 1, melainkan kembali ke lantai 3? Bagaimana jika dia sebenarnya tak pernah meninggalkan gedung itu? Jika demikian, semua cerita Butatik, Rangga, dan Tono tidak lagi berarti. Dan satu-satunya orang yang tersisa di dalam gedung, yang memegang kunci, punya waktu, dan mengaku pulang sekitar pukul 10, adalah Guru Dimas Prasetyo. Aku memerintahkan pemeriksaan rekaman lift ulang dan menemukannya. Pukul 9:16. Indikator lift menunjukkan turun, namun beberapa detik kemudian, indikator berubah naik. Pukul 9:18. Pintu lift terbuka di lantai 3. Tidak ada sosok terekam keluar karena kamera koridor hanya mencakup sebagian sudut. Namun logikanya Nadia kembali menemui gurunya. Guru teladan itu berbohong padaku. Ia bilang Nadia pulang pukul 9:15. Padahal pukul 9:18 dia masih di sana. Retakan pertama. Sebuah kebohongan kecil yang cukup untuk meruntuhkan segalanya. Mengapa Dimas harus berbohong? Kalau Nadia hanya kembali bertanya pelajaran, kenapa tidak mengaku dia sempat kembali, lalu pulang pukul 9:30, kecuali dia kembali dan tak pernah keluar lagi? Sebulan ini, ia terus memerankan diri sebagai guru yang peduli, menelpon menanyakan kabar, menggerakkan pencarian, bahkan memberiku petunjuk tentang Tono Tikus, serigala berbulu domba. Dia yang menciptakan tersangka palsu untuk kami kejar. Dia juga memanfaatkan Rangga. Tahu bocah itu suka nongkrong di sekitar situ. Dialah sutradara seluruh lakon ini. Aku memutuskan mengelupas topeng itu. Intelku pasang 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Namun hidupnya membosankan. Pagi ke bimbel, sore pulang ke rumah. Istri Rani baru melahirkan. Keluarga harmonis selubung sempurna. Pak, saya rasa Bapak salah orang, ujar salah satu anggota. Dia rapi sekali. Saya ikuti seminggu. Tak ada yang janggal. Gimana kalau kita fokus lagi ke Mercedes? Tidak. Potongku, semakin seseorang tampak bersih, semakin kotor di dalam. Terus ikuti terutama laboratorium kimianya. Laboratorium itu milik pribadi di dalam bimbel. Katanya dipakai untuk menyiapkan materi dan praktikum tingkat lanjut. Ia sering tinggal sangat larut. Meski kelas sudah bubar, laporan intel masuk, Pak. Aneh, hampir tiap malam dia duduk sendirian di lab. Lampu dimatikan. Dia berdiam dalam gelap berjam-jam sebelum pulang. Duduk dalam gelap di laboratorium kimia terlalu tidak wajar. Apa yang dia lakukan? Bertobat? Atau mengagumi karyanya?
Aku harus masuk ke lab itu. Sebagai seorang perwira yang tenang dan berpengalaman, aku tahu mendapat surat penggeledahan tanpa bukti spesifik untuk lab seorang guru teladan itu nyaris mustahil. Aku tak bisa mengatakan pada atasan. Saya curiga karena dia bohong 5 menit. Aku bisa dianggap gila. Aku perlu dalih lain. Aku menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Gubeng. Kuminta mereka mengadakan inspeksi mendadak keselamatan kebakaran di gedung perkantoran Jalan Kertajaya. Dengan fokus pada area berisiko tinggi seperti laboratorium kimia. Rencana dijalankan. Pagi berikutnya, tim damkar mendadak merazia Dimas terkejut, tapi harus kooperatif. Dan aku, sebagai petugas keamanan yang mendampingi, punya alasan sah untuk melangkah ke ruang sucinya. Laboratorium sangat modern, reagen lengkap, alat memadai, namun ada satu hal langsung mencolok: terlalu bersih, seperti ruang steril, tak sebutir debu, lantai, dinding, meja mengilap seolah baru disikat dengan bahan sangat kuat. Udara pekat dengan bau kaporit, hipoklorit, dan ozon dari alat sterilisasi seakan menutupi bau lain. Aku berkeliling, seolah memeriksa instalasi listrik. Wah, Bapak teliti sekali, lebih bersih dari ruang operasi. Seluruhku. Dimas tersenyum kaku. Namanya ngajarin anak. Keamanan nomor 1. Bahan kimia mudah terbakar. Saya harus hati-hati. Mataku menyapu deretan lemari reagen, botol-botol berlabel rapi. Lalu aku melihat sebuah ruang kosong di rak pas untuk 1 atau beberapa jerigen 5 liter. Banyak juga bahan kimia yang Bapak pakai. Ya, tanyaku. Ya, lumayan mahal. Jawabnya. Aku berpaling ke petugas damkar, mohon cek buku berkas pemasukan bahan kimia bimbel ini untuk memastikan sesuai aturan penyimpanan. Permintaan itu sepenuhnya wajar. Dimas tidak bisa menolak. Dengan enggan, ia membuka laptop, menampilkan berkas Excel pencatatan. Sekilas, semuanya normal: asam klorida, natrium hidroksida, alkohol. Lalu mataku menangkapnya satu baris kecil nyaris terlewat tanggal 15. Sehari setelah Nadia hilang, asam sulfat pekat jumlah 100 liter. Serratus, liter. Asam sulfat sebuah zat sangat korosif. Bahan kimia yang mampu melarutkan hampir segala hal, termasuk jaringan organik. Aku menahan suara agar tetap datar. Pak Dimas, mengapa Bapak membeli asam sulfat sebanyak itu, 100 liter untuk eksperimen apa? Aku melihat tangan Dimas bergetar sesaat. Ia buru-buru tersenyum. Itu untuk proyek eksperimen baru tim Olimpiade Kimia. Nanti diencarkan untuk praktikum reaksi esterifikasi. Pakainya banyak. Pak, Olimpiade Sains, kataku dalam hati sambil mengernyit. Setahuku, tim tahun ini sudah selesai bertanding sejak bulan Januari. Wajahnya langsung pucat, ia terselip lidah. Maksud saya untuk tim tahun depan. Kami persiapan lebih awal. Aku tidak menambah kata. Aku sudah mendapat yang kubutuhkan. Retakan kedua sebuah kebohongan canggung tentang 100 liter asam. Inspeksi damkar berakhir. Aku meninggalkan gedung itu. Tetapi kepalaku berputar. Asam sulfat pekat, zat sangat korosif. Mampu melarutkan daging dan tulang. 100 liter asam. Gelapnya laboratorium. TKP disikat hingga steril. Udara menyengat kaporit. Kebohongan tentang tim Olimpiade. Kebohongan tentang jam kepulangan Nadia. Tidak, ini terlalu gila. Terlalu mengerikan. Aku pernah melihat banyak pelaku menghilangkan jejak mayat, mengubur, membakar, memutilasi, tetapi asam itu biasanya hanya ada di film. Namun Dimas adalah guru kimia. Ia punya ilmu, sarana, laboratorium pribadi, dan alasan untuk berbohong tentang 100 liter asam. Aku masih kekurangan satu keping motif. Mengapa ia harus membunuh Nadia? Mengapa melakukan sesuatu yang sebegitu keji? Aku teringat keterangan Rangga si hot boy, bahwa Nadia telah menemukan orang yang lebih dewasa.
Lebih dewasa seorang guru berusia 35 tahun, pandai bicara, punya keluarga harmonis. Seorang siswi 18 tahun, cantik. Anak orang berada, mungkin kesepian di rumah yang sibuk dengan uang. Sial hubungan terlarang guru-murid. Aku memerintahkan tim menyelidiki sangat rahasia. Fokus pada klinik kebidanan dan ginekologi kelas atas di Surabaya. Dan Duhangku tepat. Sebuah klinik swasta di Jalan Diponegoro. Dokter di sana. Setelah kutekan dengan teknik pemeriksaan, mengakui Nadia datang 3 minggu sebelum hilang tes kehamilan. Hasil positif. Usia kandungan sekitar 6 minggu. Gambarannya lengkap. Semua keping menyatu. Dimas Prasetyo. 35 tahun. Istri hamil tua. Menjalin hubungan diam-diam dengan siswinya. Nadia Lestari. Nadia mengetahui dirinya hamil panik atau menatuke passion. Ia menekan Dimas bertanggung jawab. Bahkan meninggalkan istri. Jika tidak, akan membongkar semuanya. Bagi Dimas, itu kiamat karier guru teladan. Keluarga sempurna. Nama baik semua runtuh. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus membungkam Nadia selamanya. Dan dia menyusun rencana yang lebih kejam dari kejahatannya sendiri. Malam itu, pukul 9:16, Nadia masuk lift. Dimas memanggilnya kembali. Ia mengajaknya ke laboratorium. Berjanji akan menyelesaikan masalah. Perkaya. Nadia kembali dan di sana, ia dihabisi dicekik atau diracuni. Setelahnya penghilangan jejak. Ia menggunakan 100 liter asam sulfat itu ilmu kimianya untuk melarutkan jasad korban. Ia mengubah seorang manusia, beserta janin di rahimnya, menjadi cairan pekat kejahatan tanpa jasad. Sempurna. Lalu ia menetralkan asam dengan natrium hidroksida yang juga tercatat di pembukuan dan membuangnya ke saluran limbah gedung. Ia menyikat bersih laboratorium, menyiapkan jejak palsu tentang tono tikus, dan memanfaatkan Rangga. Semua adegan di ala sutradaranya. Aku bergidik, jika ini benar, aku sedang berhadapan dengan iblis. Tapi bagaimana membuktikannya tanpa jasad? Tanpa apapun, hanya hipotesis. Aku teringat pelajaran lama asam sulfat bisa melarutkan daging dan tulang, tetapi tidak melarutkan semuanya. Keramik, gigi porselen tahan terhadap asam. Korban anak orang kaya besar kemungkinan memiliki mahkota gigi porselen atau perhiasan. Platinum atau emas murni nyaris tak terkorosi. Aku segera kembali ke klinik gigi yang biasa didatangi Nadia dari data Intel. Benar rekam medis mencatat 1 gigi taring sudah dimahkotai porselen. Itulah kepingan yang kucari. Malam itu juga, aku mengumpulkan tim teknis bersama perusahaan pengelola lingkungan kota. Kami tidak menggeledah laboratorium. Kami membedah saluran pembuangan di bawah gedung Jalan Kertajaya. Pekerjaan mengerikan. Kami membobok pipa, membuka bak penangkap lumpur di kedalaman basement. Tempat segala kotoran gedung itu bermuara. Bau busuk menyengat hingga aku nyaris muntah. Anak buahku memakai masker respirator. Kami menyunak independen impa, membentangkannya di terpal. Meyorot lampu, menyaring lapis demi lapis dengan saringan kawat. Berjam-jam tanpa hasil, hanya sampah dan lumpur. Pak, tidak ada apa-apa. Asam sudah melarutkan semuanya. Lagi pula sudah berhari-hari. Air mengalir membawa sisa pergi. Seru salah satu anggota. Lanjutkan. Suaraku mengentak. Sesuatu pasti tersangkut. Gigi porselen lebih berat dari lumpur. Menjelang fajar, seorang ahli forensik yang telaten membilas segumpal lumpur diayakan. Tiba-tiba berteriak, "Ini dia." Pak AKP lihat, ia mengangkat penjepit. Di ujungnya tercapit sebuah benda kecil, putih, berkilau aneh dalam cahaya lampu sepotong mahkota gigi porselen. Kami terus mencari dan menemukan sebuah anting platinum kecil berbentuk bintang. Persis yang Nadia kenakan di foto terakhir.
Juga beberapa serpihan tulang sangat kecil yang belum sempat larut tuntas. Bukti sudah ada tak terbantahkan. Sebrutal dan sesempurna, apapun modus sang guru, jejak tetap tinggal. Surat penangkapan untuk Dimas Prasetyo ditandatangani dan dilaksanakan seketika di rumahnya, di hadapan istri yang baru melahirkan. Saat memborho, ia tidak melawan, ia menatapku bukan takut, melainkan tercengang habis. Bagaimana kalian menemukan saya? Ia berbisik. Kau bisa menghitung reaksi? Dimas. Jawabku, mengencangkan borgol. Tapi kau tidak bisa menghitung keadilan? Di ruang pemeriksaan, Dimas bukan lagi guru teladan. Ia runtuh total. Topeng intelektual dan ketenangan itu retak dan hancur. Ia tahu, dengan bukti mikro yang kami temukan, ia tak bisa mengelak. Saya tidak berniat. Saya tidak ingin membunuh dia. Ia terisak, menunduk di atas meja. Saya khilaf. Saya dan Nadia memang punya hubungan. Ia menuturkan semuanya, seorang guru 35 tahun yang jenuh dengan kehidupan rumah tangga. Tergoda oleh kekaguman dan kepolosan siswinya yang berusia 18. Mereka berhubungan diam-diam. Hingga Nadia hamil, dia menuntut tanggung jawab, suruh saya tinggalkan istri. Padahal istri saya juga sedang mengandung. Kalau terungkap, saya kehilangan segalanya, karier, keluarga, nama baik. Jadi kau membunuhnya? Potongku. Saya mengundangnya ke laboratorium untuk bicara. Ia menggeleng lemah. Saya memohon dia menggugurkan kandungan. Saya janji memberi uang. Dia menolak. Berteriak. Mengancam akan menemui istri saya dan membuka semuanya di sekolah. Saya panik. Saya hanya ingin dia diam. Saya membekap mulut. Saya mencekiknya sampai lemas. Dan kau pakai asam. Suaraku sedingin baja. Ia mengangguk. Air mata berderai. Saya ilmuwan. Saya tahu cara membuat segala sesuatu lenyap. Saya sudah siapkan asam sebelumnya. Jika suatu saat perlu mengurus sesuatu, saya memakainya. Ia mengisahkan proses mengerikan itu, menyeret jasad Nadia ke tangki komposit khusus bahan kimia. Memakai APD. Lalu menuang jerigen asam sulfat pekat satu persatu. Osop menyembur. Bau tak tertahankan, ia muntah kering. Ia menyalakan semua ventilasi. Bekerja sepanjang malam. Segalanya larut menjadi cairan kental kehitaman. Kemudian ia menetralkannya dengan basa kuat dan membuangnya ke saluran. Ia yakin semuanya bersih. Laboratorium ia gosok belasan kali. Ia pikir tak seorang pun akan menemukan apa-apa. Bagaimana dengan tas ransel dan tono tikus, tanyaku. Saya menyimpan tas itu. Pagi-pagi saya melihat pecandu itu, mondar-mandir saya kenal. Saya melempar tas ke tong sampah di tempat yang sering ia datangi. Saya butuh kambing hitam. Saya sengaja menelpon bapak. Menyebut namanya. Saya pikir saya terlalu pintar. Kasus tangki kimia itu mengguncang Surabaya dan seluruh negeri. Ngeri bahkan melebihi pembunuhan biasa. Itu adalah keruntuhan moral seorang berpendidikan. Keluarga korban Hendra dan Ibu Lani tersungkur ketika mendengar kebenaran. Putri mereka bukan hanya dibunuh, tetapi dihilangkan dengan cara paling tak terbayangkan. Mereka tak memiliki jasad untuk dimakamkan, yang tersisa hanya beberapa serpihan mahkota gigi porselen dan sebuah anting platinum hangus. Persidangan terhadap Dimas Prasetyo berlangsung dengan bukti ilmiah tak terbantahkan, dan pengakuannya sendiri vonis tidak terelakkan. Hukuman mati menutup perkara. Namun meninggalkan dalam diriku bayang-bayang tentang laboratorium yang steril nyaris sempurna itu, tentang 100 liter asam, tentang kenyataan bahwa iblis paling menakutkan bukanlah yang bodoh dan impulsif, melainkan yang berpendidikan, berhitung, dan bisa tersenyum sopan padamu. Kisah hari ini usai, tetapi gaungnya masih mengendap. Sebuah tragedi lahir dari dusta dan kerusakan moral seorang yang paling dipercaya. Apa pendapat kalian tentang kasus ini, tentang batas rapuh antara intelektualitas dan kejahatan?
Tinggalkan pikiran dan analisis kalian di kolom komentar. Jika kisah ini membuatmu berpikir, jangan lupa suka untuk mendukung. Silakan bagikan, agar lebih banyak orang melihat sudut-sudut gelap dari tabiat manusia. Dan yang paling penting, berlangganan dan aktifkan lonceng agar kita bisa melanjutkan membuka berkas perkara yang menggetarkan berikutnya. Bersama-sama, terima kasih sudah menyimak. Aku, Ok Parif Kurnia. Sampai jumpa